Setelah penyelenggaraan PON ke-20 Papua, sejumlah pertanyaan pun muncul bagaimana nasib venue-venue tersebut. Karena berkaca dari penyelenggaraan PON sebelumnya, sejumlah venue, baik itu stadion olahraga maupun fasilitas lainnya, kerap terbengkalai. Menyikapi isu tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta pemerintah daerah Provinsi Papua untuk menyiapkan rencana pengelolaan venue dan seluruh fasilitas termasuk tempat penginapan. Selain itu, Kemenpora berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan venue dengan mendorong kegiatan olahraga tingkat nasional, bahkan internasional bisa dilaksanakan di tanah Papua. Atlet Nusa Tenggara Timur Susanti Dapataka yang meraih emas cabur Muay Thai pada PON 20 Papua tiba di Bandara El Tari Kupang Rabu waktu setempat. Kedatangannya disambut KONI NTT, Pemprov NTT, serta kelompok paguyuban warga Sumba dan teman latihannya. Susanti meraih emas usai mengalahkan Adisti Gracelia dari Provinsi Jawa Barat di final GOR STT Gidi pada hari Minggu. Usai penyambutan, ia bersama pelatihnya memilih menggunakan mobil pick-up sebagai alat transportasi kembali ke rumah. Mobil yang umumnya mengangkut bahan bangunan memang telah disiapkan tim Muay Thai Kota Kupang bersama pemuda Laskar Timur Indonesia. Padahal Dispora NTT telah menyiapkan kendaraan yang lebih layak, namun Susanti dan pelatihnya tidak berkenan. Menurut sang pelatih, Angga Seditonga, prestasi anak didiknya sejak 2017 kurang mendapat penghargaan. Hanya agak malas saja karena ketika semenang begini banyak orang terlalu taruh dada seolah-olah dong paling depan. Makanya tadi berbicara keras, ini anak yang lu harus berdiri dan dihulukan. Karena setiap minggu, hampir setiap hari, sesi sparring. Soalnya ada orang datang mau temani susah di sparring. Karena kalau sparring dia susah tiap Sabtu, itu pasti bocor, pasti berdarah, terus tuh pasti patah, ada beberapa yang pernah pingsan. Nah itu yang foto-foto dong tuh soalnya ada di situ tuh. Soalnya ada urus yang ada pingsan tuh, soalnya ada urus yang ada apa tuh. Itu beta deh nana dong. Kalau masalah penjemputan ketemu biasa kan begitu. Ketemu dari 2017 sampai sekarang juara terus. Susan belum pernah pulang dengan kosong, kalah sebelum pernah. Begitu apalagi kalau beta temani. Gubernur Sumsel Herman Deru melepas langsung 95 atlet NPC Sumsel yang akan turun di Pekan Paralimpik Nasional Papua November nanti. Herman Deru berharap atlet NPC Sumsel dapat menampilkan performa terbaiknya. Selain itu, Gubernur juga menjanjikan bonus untuk atlet yang mampu meraih medali di ajang tersebut. Sebagai delegasi Sumatera Selatan, kita yakin bahwa mereka dapat meningkatkan prestasi yang sebelumnya memang sudah baik. Mereka masuk 10 besar pada Paralimpik kemarin, 15. Dan ini harapan kita memperbaiki peringkat itu. Syukur bisa jauh lebih baik. Meski menurunkan 95 atlet, NPC Sumsel optimis mampu meraih 26 medali emas di Papernak Papua. Ya, jadi kalau kita menghitung dari yang kita pengalaman yang sudah di 2016 kan kita dapat 16 medali emas. Dapat 23 medali emas. Jika sekarang kita tidak terlalu tinggi, ya berharapnya bisa naik 3 medali emas. Sumsel di Papernas Papua turun di 8 cabur yang merupakan cabur potensial meraih medali emas. Dua belas atlet asal Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Palembang memperkuat kontingen Sumatera Selatan di PON Papua lalu. Bahkan mereka juga mampu menyumbang medali. Ke-12 atlet asal SON menyumbang 6 medali perunggu dari cabur dayung, loncat indah, serta duathlon. Untuk PON Papua tahun 2021 kita menyumbang 12 atlet. Itu terdiri dari atlet dayung, duathlon, dan loncat indah. Dan alhamdulillah dari perhelatan itu anak-anak kami sudah mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan dengan mendapatkan medali. Untuk dayung ada 3 perunggu, untuk duathlon ada 1 perunggu, dan loncat indah ada 2 perunggu. Hal ini menjadi kebanggaan kami, anak-anak kami masih sangat belia, tapi sudah bisa menyumbangkan prestasi setingkat nasional untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan. Pihak SONS berharap atletnya juga mampu memperkuat atlet Indonesia di olahraga internasional.
KONI Sumsel telah melakukan sejumlah evaluasi dari keikutsertaannya di PON Papua. Menghadapi PON di Aceh Sumut nanti, KONI Sumsel melakukan persiapan lebih awal. Persiapan dimulai pada tahun 2022 mendatang. Nantinya tim pemandu bakat dari KONI Sumsel mulai bergerilya mencari atlet potensial. Ya, yang pertama tentu adalah talent scouting kita akan bekerja. Ya, ada beberapa sumber-sumber bibit atlet yang akan kita coba akomodir. Tentu yang paling pasti adalah dari hasil Porprov nanti. Atlet-atlet yang terjun di bulan November bulan depan, mereka peraih medali, ini tentu akan menjadi pertimbangan kita untuk kita akomodir, kita seleksi masuk dalam penggodokan KONI selama 4 tahun. Kemudian juga mungkin ada muncul bibit-bibit baru dari cabur, dari daerah-daerah kabupaten kota, ini juga akan menjadi pertimbangan kita. Selain itu, KONI Sumsel akan menyusun sistem pembinaan dan kompetisi yang lebih baik untuk atlet potensial di Sumatera Selatan.